Penyebaran virus corona tak bisa dihentikan. Saat COVID-19 bermutasi demikian cepat, di mana kecepatan penyebaran dan bermutasi jauh melebihi kemampuan teknologi menghalaunya, ada beberapa pertanyaan di kepala saya. Bagaimana bisa menemukan vaksin atau obat antivirus ketika virusnya rajin berganti wajah atau bermutasi? Kalau toh vaksin ditemukan, maka dengan mudah ada varian virus baru. Padahal kita tahu butuh waktu 12-16 bulan untuk menciptakan antivirus baru. Bagaimana caranya menjamin 100 orang tidak ada penularan virus? Karena kita tidak bisa memaksa 260 juta orang Indonesia untuk bisa masuk ke rumah dalam waktu bersamaan selama 14 hari. Tidak ada yang bisa menjamin lebih dari 14.000 orang yang sudah terinfeksi tidak terjadi infeksi ulang, dan lebih dari 3.000 orang yang sudah sembuh bisa saja menjadi sumber penularan lagi, karena selalu ada varian virus baru saat mereka bermutasi. Ternyata apa yang saya pikirkan sudah terjawab ketika saya membaca salah satu tulisan seorang profesor di bidang biomolekuler, Profesor Dr. Sutiman Bambang Sumitro dari Universitas Brawijaya. Kira-kira ini tulisannya. Target dilakukan PSBB bukan untuk meniadakan atau menstop penyebaran virus COVID-19, tapi untuk menurunkan grafik orang yang terinfeksi, sehingga tenaga medis tidak kewalahan dan angka kematian bisa ditekan. Jadi sebetulnya kita harus membuat tatanan kehidupan baru pada saat ini dan untuk saat seterusnya. Misalnya, menjadikan kebiasaan cuci tangan atau mandi tiap kali pulang ke rumah, menjaga jarak atau social distancing, menggunakan masker jika keluar rumah, dan bertemu orang baru, menyemprotkan desinfektan pada barang-barang yang masuk ke rumah atau yang kita pegang, menghindari kerumunan banyak orang, memeriksa tubuh terhadap infeksi COVID secara berkala, membuat gaya hidup sehat jadi kebiasaan yang harus ditularkan, berolahraga rutin, dan memenuhi asupan makanan yang bergizi untuk tubuh. Jadi itulah pola-pola hidup baru yang harus kita lakukan mulai dari sekarang sampai seterusnya. Tentu akan ada perubahan yang lain yang menyertainya. Misalnya kehidupan sosial. Akan ada sebuah perubahan interaksi sosial yang berjarak tapi tetap bisa hangat tanpa bersentuhan. Kemudian ada perubahan di bidang industri, manufaktur, perbankan, bisnis, dan lain-lain. Misalnya adanya penggunaan AI, mesin, robot, dan tidak lagi mengeksploitasi tenaga manusia dalam bidang hiburan atau pleasure. Akan ada bentuk-bentuk hiburan virtual, animasi, yang memungkinkan orang bisa melihat, merasakan, tanpa perlu datang ke suatu tempat. Akan ada begitu banyak perubahan tatanan hidup baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi mulai sekarang, jangan berharap virus COVID ini akan hilang, tapi berdamai saja dengan virus ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mulai memasuki dunia yang baru. Bukan lagi terus dipenuhi dengan ketakutan. PSBB harus mulai dikendurkan perlahan-lahan setelah kurva infeksi melandai. Aktivitas harus berjalan kembali dengan kebiasaan-kebiasaan baru, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, tetap menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan lain-lain. Kita harus memasuki era baru, kehidupan tanpa terus ketakutan.